Tabe, nu apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Wabah demam keong mulai menurun di Kabupaten Poso dan Sigi. Polresta Palu menegaskan larangan bagi siswa untuk membawa motor ke sekolah. Pengadilan Negeri Palu mengalami kekurangan hakim karir dan ad hoc. Kasus sistosomiasis alias wabah demam keong yang sempat meningkat dalam waktu 2 tahun terakhir kini mulai menurun. Kasus demam keong di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah tinggal 100 lebih. Hasil survei prevalensi sistosomiasis Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebanyak 166 warga dari 28 desa di Kabupaten Poso dan Sigi masih terkonfirmasi positif. 9 desa prevalensinya bahkan masih di atas target 1%. Secara keseluruhan, prevalensi demam keong di Sulawesi Tengah di angka 0,96%. Angka ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2022 yang prevalensinya masih di angka 1,40%, dengan 12 desa penyumbang prevalensi di atas 1%. Survei tahun 2024 sendiri masih berjalan. Diharapkan kasus sistosomiasis di Sulawesi Tengah yang mewabah di 23 desa di Kabupaten Poso dan 5 desa di Kabupaten Sigi ini bisa menurun. Selama ini penanganan yang kami lakukan dari kesehatan adalah setelah survei ini prevalensi di mana desa yang positif itu kita akan berikan POPM, pemberian obat pencegahan massal. Jadi diberikan, jadi yang positif diterapi sesuai dosis terapi, kemudian yang tidak positif itu diberikan obat pencegahan. Tentu ini obat pencegahan, tentu dosisnya berbeda dengan dosis terapi. Jadi setelah hasil survei itu ditemukan, kita memberikan obat pencegahan massal POPM istilahnya. Ya, kami berharap di tahun 2024 ini karena surveinya sementara berjalan, tetapi ada beberapa desa yang sudah diperiksa, dilakukan survei, itu hasilnya sangat memuaskan. Jadi banyak yang sudah hasilnya negatif. Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap satu penyakit menular endemis ini. Salah satunya dengan melakukan survei desa mana yang masih terjangkit demam keong. Bila ditemukan, maka Dinas Kesehatan akan melakukan pemberian obat pencegahan massal alias POPM. Obat ini diberikan sebagai upaya agar demam keong tak menular lebih luas. Selain pencegahan, bagi warga yang terkonfirmasi positif juga diberikan obat dengan dosis khusus untuk terapi penyembuhan. Sistosomiasis atau demam keong sendiri adalah penyakit endemik yang hanya ada di Sulawesi Tengah, yakni di Kabupaten Poso dan Sigi. Penyakit akibat cacing Trematoda Cystosoma japonicum ini dibawa oleh perantara keong air tawar. Jika cacing masuk ke dalam tubuh, maka gejala yang bisa timbul adalah gatal-gatal. Cacing juga bisa tumbuh dewasa di dalam tubuh, bahkan bertelur. Ini menyebabkan tubuh demam, diare, hingga kerusakan hati. Syahrul Cahya melaporkan dari Poso. Pihak kepolisian mempertegas larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah bagi siswa yang belum cukup umur Senin pagi. Senin pagi, Polresta Palu mengumpulkan kepala sekolah baik SMP dan SMA sekota Palu untuk mensosialisasikan larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik. Pihak sekolah diminta menerapkan himbauan tersebut dengan melarang siswa membawa kendaraan sendiri baik roda 2 maupun roda 4 ke sekolahnya. Siswa dan siswi yang ingin ke sekolah harus diantar orang tua ataupun melalui jasa pengantaran seperti ojek.
Aturan tegas menindaklanjuti kejadian laka lantas belum lama ini yang merenggut nyawa seorang pelajar di bawah umur. Kapolresta Palu, Kombes Polisi Barliansyah, menegaskan tak ada lagi siswa yang diperbolehkan membawa motor sendiri demi keselamatan. Saya sudah sampaikan kepada masing-masing kepala sekolah, baik itu tingkat SMA maupun tingkat SMP, ya, untuk benar-benar perhatian khusus dari kita, untuk meniadakan bagi mereka membawa kendaraan roda 2. Jadi maksudnya berangkat dari rumah menggunakan roda 2, kemudian roda 2 itu disimpan di sekolah. Itu yang tidak boleh lagi. Makanya nanti setelah ini akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dan Kabid Pendidikan SMA untuk membuat penguatan-penguatan. Berdasarkan data Satlantas Polresta Palu, sepanjang Januari sampai Juni 2024, sebanyak 10.000 lebih pelanggar lalu lintas merupakan pelajar. Rata-rata pelanggaran yang mendominasi ialah tak mengenakan helm saat berkendara di jalan raya serta melawan arus lalu lintas. Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan membawa kendaraan roda 2 dan roda 4 ke sekolah. Masyarakat diharapkan mengindahkan himbauan tersebut agar meminimalisir pelanggaran lalu lintas serta kejadian fatalitas akibat kecelakaan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024 November mendatang, partai politik serta masyarakat dihimbau menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Palu. Tak hanya pimpinan partai politik, aparat keamanan dan masyarakat, penyelenggara pemilu pun diminta berperan aktif. Mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas menjelang pilkada, pihak Polresta Palu beserta KPU Kota Palu dan Bawaslu Kota Palu mulai menyambangi kantor dan pimpinan partai-partai politik Senin pagi. Di hari pertama, tim gabungan menyasar kantor DPD Partai Golkar Kota Palu di Jalan Muhammad Tamrin, Kelurahan Besusu Timur. Selain kantor Golkar, kunjungan juga dilakukan di kantor DPD Partai Nasdem Kota Palu di Jalan MT Haryono, Kelurahan Besusu Tengah. Kunjungan tersebut dalam rangka mensosialisasikan pentingnya menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, baik partai pendukung maupun pengusung, serta masyarakat diharapkan menjaga pilkada di Kota Palu berjalan aman, damai, dan lancar. Himbau kepada seluruh partai pendukung, partai pengusung, kemudian mungkin nanti paslon yang akan menyalurkan diri dan ditetapkan oleh KPU dan juga segenap seluruh masyarakat Kota Palu. Kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Kita berharap pelaksanaan pilkada serentak 2024 Kota Palu ini adalah pilkada yang damai, aman, dan sejuk dan tertib. Polresta Palu juga telah menyiapkan sebanyak 437 personil serta 100 personil tambahan bantuan dari Polda Sulteng dalam rangka menghadapi Pilkada 2024. Saat ini, Polresta Palu juga tengah menyiapkan personil yang terlibat di tempat pemungutan suara. Mereka dibagi baik di TPS maupun TPS khusus. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu juga terus melaksanakan tahapan pilkada. Ingin mencapai partisipasi 78%. Kalau dikalkulasikan pemilih lebih baik dari pemilu kemarin yang jumlah yang datang di TPS 190.000. Kita menargetkan pilkada di atas 200.000. Kenapa? Karena bagusnya demokrasi di kota banyak indikatornya. Salah satunya aman. Yang kedua partisipasi tinggi. Yang ketiga stakeholder dengan penyelenggara dan partai politik jaraknya tidak terlalu jauh. Seperti kemarin kami menyampaikan saran perbaikan terkait dengan daftar pemilih, ya kan, mungkin ada yang tidak memenuhi syarat itu dimasukkan dalam daftar pemilih agar ini nantinya dicoret. Ya. Kemudian selanjutnya dalam waktu dekat kami juga melakukan pengawasan dalam hal persiapan pendaftaran pasangan calon. Saat ini penyelenggara pemilu Kota Palu telah melakukan tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk pemutakhiran data pemilih baik untuk pemilih wali kota dan wakil wali kota Palu maupun untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah.
Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.